Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama kami, kelompok 1B, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, mata kuliah, praktikum, proses manufaktur. Adapun kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Yang kedua, Muhammad Muslih dengan NIM 2019-01-2056. Yang ketiga, Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Dan yang terakhir, Abdul Majid dengan NIM 2019-01-2040. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang proses bubut, mencakup proses bubut luar dan dalam, proses undercut, dan pembuatan ulir dalam maupun luar. Perkenalkan, nama saya Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Di sini saya akan membahas tentang proses pembubutan luar. Pembubutan luar atau pembubutan silindris bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja, seperti membuat regi-regi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar benda kerja tidak licin. Berikutnya, teman-teman bisa perhatikan gambar yang tersedia. Ini adalah gambar ketinggian pahat bubut di atas pusat senter benda kerja. Pada kondisi ini, kita bisa lihat adanya perubahan sudut, yaitu sudut bebas menjadi lebih kecil, sedangkan sudut garuk menjadi lebih besar. Kemudian, ini adalah gambar ketinggian pahat bubut di bawah pusat senter bekerja. Pada kondisi ini, teman-teman bisa lihat perubahan geometrisnya. Sudut bebas menjadi lebih besar, sedangkan sudut garuk menjadi lebih kecil. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, NIM 2019-01-2040. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubut dalam. Pembubutan dalam adalah proses membesar diameter lubang sebuah benda kerja pada mesin bubut yang sebelumnya dilakukan proses pengeboran. Jadi pembubutan dalam hanya bersifat perluasan lubang atau membentuk bagian dalam kerja. Pembubutan diameter dalam dapat dilakukan untuk menghasilkan diameter yang dalam lurus dan tirus. Untuk diameter yang lurus, pemotongannya dapat dilakukan secara manual dan otomatis. Sedangkan untuk diameter yang tirus hanya dapat dilakukan secara manual dengan menggeser eretan atas kecuali menggunakan perlengkapan tirus. Baru dilakukan pemotongan secara otomatis. Pada pembubutan dalam, ketinggian pahat di atas pusat senter benda kerja. Pada kondisi ini ada perubahan geometrisnya sebagai berikut. Sudut bebas X menjadi lebih besar, sudut garuk Y menjadi lebih kecil. Ketinggian pahat juga di bawah pusat benda kerja. Pada posisi ini ada perubahan geometrisnya sebagai berikut. Sudut bebas X menjadi lebih kecil, sudut garuk Y menjadi lebih besar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Muslih dengan NIM 2019-02-056. Di sini saya akan menjelaskan proses undercut atau bubut alur. Proses undercut atau bubut alur berguna untuk membuat suatu alur pada permukaan benda kerja. Proses pembuatan bubut alur memiliki 3 jenis yang berbeda. Yang pertama, alur kotak, yang kedua, alur radius atau melingkar, dan yang ketiga, alur V. Apabila ingin membuat alur, yang harus dilakukan adalah 1. Melihat gambar kerja dengan pahat yang digunakan. 2. Melihat ukuran alur yang digunakan. 3. Penyenteran pahat karena senter dari pahat sangat berpengaruh dalam proses pembuatan alur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan ulir luar maupun ulir dalam. Pada proses pembuatan ulir dengan menggunakan mesin bubut manual, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah sudut pahat.
Ada dua macam pahat pada proses ini, yaitu pahat ulir luar dan pahat ulir dalam. Setelah pahat dipilih, kemudian dilakukan setting posisi pahat terhadap benda kerja. Setting ini dilakukan terutama untuk mengecek posisi ujung pahat, bubut, terhadap sumbu benda kerja. Setelah itu dicek posisi pahat terhadap permukaan benda kerja, supaya diperoleh sudut ulir yang simetris terhadap sumbu benda kerja. Proses pembubutan ulir dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Memajukan pahat pada diameter luar ulir. 2. Setting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. Ketiga, tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. 4. Atur handle kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerakan eretan bawah untuk pembuatan ulir. 5. Masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. 6. Jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. 7. Periksa kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir. Apabila sudah sesuai, maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut. Ke-8. Gerakan pahat mundur dengan cara memutar spindle arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja. 9. Majukan pahat untuk kedalaman potong berikutnya dengan memajukan eretan atas. 10. Periksa lagi kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir sampai kedalaman ulir maksimal tercapai. 11. Pada kedalaman ulir maksimal, proses penyanyatan perlu dilakukan berulang-ulang agar beram yang tersisa terpotong semuanya. Yang terakhir, setelah selesai proses pembuatan ulir, hasil yang diperoleh dicek ukurannya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.